أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uts rahmatan lil alamin. Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa tabi'una tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan lanjutkan mengkaji kitab Al-Firqah An-Najiyah, Minhaj Al-Firqah An-Najiyah wa Thaifatul Mansurah, yang dikarang oleh Fadilatul Syekh Muhammad Jamil Zainu yarhamullah. Pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan teruskan mengkaji kitab dengan judul Alamatul Firqah An-Najiyah, tanda-tanda golongan yang selamat. Kita tahu bahwasanya golongan yang batil, golongan yang sesat, yang menyimpang dari Ahlus Sunnah wal Jamaah, mereka mempunyai tanda, mereka memiliki alamat. Maka demikian pula secara pasti bahwasanya golongan yang selamat, golongan yang meniti jalan kebenaran, yang istiqomah di atas syariat, mereka juga mempunyai tanda, mereka juga mempunyai alamat, ya. Nah, oleh karena itu kita sebagai seorang muslim mukmin harus memahami tanda-tanda golongan kebenaran, pengikut kebenaran, golongan yang selamat, ya, dengan harapan tentunya kita bisa mengikuti mereka, baik di dalam teori maupun praktek, dengan harapan kita bisa meniru mereka, ya, di dalam kebaikan yang ada pada mereka. Ya, qaulul mu'allif, penulis mengatakan Al-Firqatun Najiyah, dan golongan yang selamat, hum qilatun bainan nas, mereka itu sedikit antara manusia. Dan ini sebagaimana disinyalir oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, wa in tuti aktsara man fil ard yudilluka an sabilih. Wahai Muhammad, sekiranya kamu mengikuti kebanyakan manusia, niscaya mereka akan menyesatkan kamu dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Ta'alahum Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, dikauli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan mereka dengan sabdanya, tubalil ghuraba, beruntunglah orang-orang yang ghuraba, orang-orang yang asing, ya. Mereka dianggap orang yang aneh. Mereka sebenarnya tidak menganeh-anehkan diri, ya, akan tetapi manusia di sekitarnya yang menganggap mereka ini aneh, menganggap mereka asing. Apa sebabnya? Karena mereka komitmen, karena mereka iltizam, istiqomah di atas kebaikan dan kebenaran yang datang dalam syariat. Bagaimana sifat mereka? Orang-orang yang aneh, orang-orang yang asing itu unasun salihun fi unasin su'in katsir, yaitu orang-orang yang baik, ya. Orang-orang yang baik dan selalu memperbaiki keadaan bagaimanapun dan dimanapun. Di tengah-tengah manusia jelek, manusia yang rusak yang banyak sekali. Dan ini fakta bahwasanya di akhir zaman semua manusia atau kebanyakan manusia mereka tersesat, mereka menyimpang, kecuali
orang-orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Man ya'sihim aktsaru mimma yuti'uhum, orang-orang yang melanggar, orang-orang yang menentang, bermaksiat kepada mereka, yaitu Ahlussunnah wal Jamaah, pengikut kebenaran, lebih banyak daripada orang yang mentaati, daripada orang yang respon, ya, orang yang loyal. Jadi lebih banyak yang memusuhi. Ya. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Walaqad akhbarahum anhumul Qur'an faqala madhalahum. Sungguh Al-Quran telah mengkabarkan tentang mereka, yaitu orang yang mengikuti kebenaran, berada di atas kebaikan dan istiqomah, ya, di atasnya Ahlussunnah wal Jamaah, seraya memuji mereka. Wa qalilun min ibadiy asy-syakur, dan sedikit dari hambaku ini yang mau bersyukur, ya, kepadaku, kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ayat ini datang dalam surat An-Naba. Jadi oleh karena itu, orang yang syukur di akhir zaman dengan syukur yang sesungguhnya, yaitu meniti di atas kebenaran, kembali kepada syariat, kemudian selalu istiqomah, ya, dengan petunjuk, mereka ini adalah orang-orang yang syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur dalam artian keinginan, keyakinan mereka, keimanan mereka benar sesuai dengan prinsip Ahlussunnah wal Jamaah. Syukur dalam artian ucapan mereka benar dan baik sebagaimana syariat. Demikian pula perbuatan mereka juga sesuai, cocok, sebagaimana syariat Allah Subhanahu wa taala. Ini dari Imam Syafi'i, beliau mengatakan amantu billahi wa bima ja'a anillah ala muradillah, wa amantu bi Rasulillah wa bima ja'a an Rasulillah ala muradi Rasulillah. Jadi inilah sifat seorang mukmin, ya, Ahlussunnah wal Jamaah, yang selalu istiqomah di atas kebenaran. Dia selalu mengatakan, aku iman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan kemauan Allah Subhanahu wa taala. Aku beriman dengan Rasulullah dan dengan apa yang datang dari Rasulullah sesuai dengan kemauan Rasulullah SAW. Jadi dalam beragama tidak ngarang-ngarang, ya, tidak kembali kepada logika adat istiadat, modernisasi dan seterusnya, tidak, tapi kembali kepada wahyu sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah, dan mencocoki pemahaman salafus saleh dalam beragama, baik secara zahir maupun batin. Kemudian tanda yang kedua, golongan yang selamat, al-firqatun najiyah yu'adihim al-katsir minan nas. Golongan yang selamat itu dimusuhi banyak sekali dari manusia. Dan ini tidak heran, karena musuh para nabi dan rasul mulai dari zaman dahulu itu sangat banyak sekali, baik musuh terang-terangan, yang musuh bebuyutan, orang-orang kafir, demikian pula musuh dalam selimut, kalangan intern seperti orang-orang munafik. Dan kita jangan sampai loyo, ya, justru banyaknya tantangan, mestinya kita harus lebih semangat. Kata ulama, al-jaza'u min jinsil amal, yang namanya balasan itu sesuai dengan amal. Semakin berat ujian dari Allah Subhanahu wa taala, yakinlah bahwa balasan dari Allah Subhanahu wa taala lebih besar, ya, sangat besar. Wa yaftaruna alaihim, mereka berdusta atas nama Ahlussunnah wal Jamaah. Wa yunabizunahum bil alqab, mereka memberikan gelar-gelar yang jelek, ya, seperti ninja bagi orang yang pakai cadar, kemudian kebanjiran bagi orang yang mengangkat pakaian di atas mata kaki, ya, konseptual bagi orang-orang yang selalu memakai dalil, ya, radikal, terorisme bagi orang-orang yang selalu istiqomah. Ini adalah merupakan panggilan-panggilan atau gelar-gelar yang mereka berikan. Ini sebenarnya adalah merupakan
propaganda yang sudah basi, ya. Bahkan Rasulullah SAW, Nabi kita yang mulia, manusia yang paling takwa, paling utama, beliau juga mendapatkan gangguan lebih dari zaman sekarang, ya, lebih dari lakob, gelar, ya. Nabi yang mulia dijuluki dengan tukang pemfitnah, pemecah belah umat, tukang sahir, pembohong. Jadi kalau kita mau mendapatkan sugesti, mau semangat, maka hendaklah kita ingat ujian Rasulullah SAW dalam hidupnya. Yang baik ketika beliau berdakwah, ketika beliau beramal, ya, sehingga kita bisa termotivasi. Walahum uswatun fil anbiya alladziina qala Allahu anhum. Dan mereka mempunyai contoh para nabi yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal jinni sayatinal insi wal jin. Kata Allah Subhanahu wa taala, demikianlah kami jadikan bagi setiap, ya, musuh-musuh dari kalangan setan, manusia dan jin. Jadi tidak mungkin kita mendapatkan balasan yang sangat nikmat, sangat besar, yaitu surga, tanpa adanya perjuangan yang menunjukkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita sekalian. Wa hadza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala anhu qaum. Dan inilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikatakan oleh kaumnya, ya, digelari oleh kaumnya dahulu. Sahirun kadzab, ya, beliau ini dinamakan tukang sihir, laki pendusta, waliyadzubillah. Jadi kalau nabi yang mulia, manusia yang paling tinggi derajatnya, di mana Allah Subhanahu wa taala sudah mengampuni dosa baik yang telah lalu maupun yang akan datang, ya, mereka berani-beraninya memusuhi dan memberikan gelar yang demikian jelek, yang demikian rusak. Maka kemudian apakah kita merasa aman dari gangguan manusia? Apakah kita merasa lebih baik daripada Nabi kita yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam? Tentu tidak. Oleh karena itu kita harus selalu bersiap siaga untuk mendapatkan ujian, ya, kecil maupun besar, karena ini adalah sunnatullah. Jadi perjalanan dakwah ini, perjuangan dakwah ini pasti akan penuh dengan onak dan duri. Khina mada'ahum ila tauhid, ketika Rasulullah SAW menyeru kaumnya kepada tauhid. Wa kanu qabla dzalika yusammunahu as-shadiq al-amin. Padahal sebelum itu dahulu mereka menggelari Rasulullah SAW, mereka menjuluki Nabi kita yang mulia dengan orang yang jujur, lagi dipercaya. Su'ila Syekh Abdul Aziz bin Baz. Suatu ketika Syekh Abdul Aziz bin Baz ditanya tentang firqah Najiyah. Faqal, maka beliau jawab, firqah Najiyah itu adalah hum as-salafiyun, mereka adalah kaum salaf, yaitu orang-orang yang mengikuti jejak salaf. Siapa salaf itu? Yaitu generasi sahabat tabi'in dan tabi'ut tabi'in, orang yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala di atas kebaikan, yang mendapat balasan surga, menjadi contoh bagi umat. Ya, mereka adalah orang-orang yang mau bisa mewujudkan, ya, kejayaan umat. Dan ini sudah terbukti, ya, dahulu mereka pada zaman mereka berada di atas kejayaan dan kemuliaan.
Wa kullu man masya ala tariqis salafis shalih. Dan Ahlussunnah wal Jamaah itu ya, di samping mereka yang mengatasnamakan diri dengan salafiyun, yaitu semua orang-orang yang berada di atas jalan salafus saleh. Ar-Rasulu wa sahabatu wa kullu man sara ala minhajihim. Mulai dari kalangan ya, sahabat Rasulullah SAW, demikian pula tabi'in dan tabi'in dan semua orang yang berjalan di atas jalan mereka. Orang-orang yang selalu meniti jejak mereka, mengikuti ya, asar mereka, mulai dalam perkara ibadah, perkara akhlak, perkara politik, apalagi dalam urusan akidah, perkara tauhid. Ya, maka jangan sekali-kali kita sampai menyimpang dari jalan mereka. Hadhihi ba'du manahij wa alamatul firqah an-najiyah. Ini adalah sebagian ya, prinsip dan tanda-tanda Ahlussunnah wal Jamaah. Dan tentunya ya, tanda-tanda Ahlussunnah wal Jamaah itu bukan hanya ini, akan tetapi masih ada yang lainnya. Akan tetapi di sini Syekh ingin menyampaikan sebagian, ya, bukan berarti menunjukkan pembatasan. Adapun tanda yang lain bagi Ahlussunnah wal Jamaah maka sangat banyak. Ya, di antaranya mereka perhatian dengan perkara tauhid. Mereka mendahulukan urusan tauhid, ya, di mana tauhid ini adalah merupakan tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dan inti daripada ibadah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada-Mu. Yang dimaksud ibadah di sini adalah liwahidu, melainkan agar manusia ini mengisahkan aku, mentauhidkan aku. Dan sebagaimana yang dinukil dari sahabat Ibnu Abbas, Allah Subhanahu wa taala meridhoinya. Jadi inti daripada tujuan kita dalam hidup ini yaitu menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Intinya yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, inti daripada ibadah itu sendiri adalah tauhid, yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, mengisahkan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, jangan sampai kita salah tujuan dalam hidup. Sebagaimana jangan sampai kita keliru di dalam beribadah. Karena umur kita ini sekali, jamaah sekalian. Ya, kesempatan kita ini sedikit. Jika kita ini keliru, jika kita ini salah, maka akibatnya sangat fatal. Akibatnya baik di dunia maupun di akhirat. Waliyadzubillah. Nah, jika kita sengsara, jika kita hina hanya di dunia, maka ini kecil. Karena dunia ini adalah sementara. Akan tetapi orang-orang yang merugi dengan kerugian yang sesungguhnya adalah orang-orang yang celaka di akhirat, binasa di akhirat. Waliyadzubillah. Karena akhirat ini adalah merupakan waktu yang sangat panjang. Akhirat ini adalah ujung dari perjalanan kita. Akhirat ini adalah merupakan tujuan safar kita.
Oleh karena itu, kalau di akhirat kita menjadi orang yang merugi, berarti kerugian kita adalah merupakan kerugian yang sangat berat, kerugian yang sangat besar. Di dunia ini, walaupun kita sengsara, walaupun kita pas-pas, kita semoga saja bisa sabar menghadapinya, dan mudah-mudahan kita lulus di dalam ujian. Yang penting jangan sampai kesengsaraan itu terulang. Di dunia ini apa adanya, ya. Tapi kita ingat bahwasanya sekarang ini kita di dunia dalam sabar, dan kita akan kembali kepada kehidupan yang sesungguhnya, tujuan kita yang sesungguhnya, yaitu akhirat. Dan kita berharap, insya Allah, dengan husnudzon kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kebaikan yang sangat besar, insya Allah. Kemudian di antara ciri Ahlussunnah wal Jamaah atau prinsip akidah Ahlussunnah wal Jamaah, mereka mendahulukan ilmu daripada amal. Mereka lebih mengedepankan ilmu dalam segala amal, maksud kami, dalam semua amal, ya, sebagaimana dibawakan oleh Al-Imam Bukhari di dalam kitabnya dalam satu bab al-ilmu qabla al-qawli wal amal, bab yaitu memulai dengan ilmu sebelum mengucapkan dan melakukan suatu amal. Jadi ilmu ini adalah merupakan suatu kunci, dan ini adalah merupakan prinsip Ahlussunnah wal Jamaah, golongan yang selamat, bahwasanya mereka selalu mendahulukan, ya, ilmu, mendahulukan kebenaran. Mereka mencari ilmu dalam rangka untuk sampai kepada tujuan, yaitu mendapatkan kebenaran sesuai dengan dalil-dalilnya, sehingga mereka akan menerima hasilnya, balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ilmu ini adalah merupakan kunci, ya. Jika ilmu kita benar, maka insya Allah kita akan kembali kepada kunci yang benar. Namun jika ilmu kita yang salah, maka berarti kita masuk dari kunci yang salah, ya. Oleh karena itu dinukil dari sahabat Ibnu Mas'ud, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala meridainya, nazartu fil khair fa idza miftahuhu al-ilm, thumma nazartu ila syarr fa idza bihi miftahihi huwal jahl. Suatu ketika aku merenungkan kebaikan dengan berbagai macamnya, ternyata kuncinya adalah ilmu, ya. Karena ilmu ini adalah merupakan suatu senjata yang paling ampuh, ya, solusi bagi semua kebaikan. Jadi apapun yang kita amalkan, kalau didasarkan kepada kunci ilmu yang benar, maka akan membuahkan kebaikan, kejayaan, ketentraman, ketenangan, dan seterusnya. Kemudian kata beliau, lalu aku memperhatikan
semua kejelekan, semua kerusakan, ternyata aku perhatikan kuncinya adalah kejahilan. Kuncinya adalah kejahilan. Dan memang benar, sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud, semoga Allah Subhanahu wa taala meridainya, bahwasanya yang namanya penyimpangan, demikian pula kesesatan, penyelewengan ini semua kuncinya adalah karena kebodohan. Dengan bodoh maka seseorang salah langkah. Dengan kebodohan maka seseorang menjadi salah dalam berkeyakinan, salah dalam amal, salah dalam dakwah, sehingga semua perbuatannya menyimpang dari kebenaran. Oleh karena itu, jangan sampai kita beramal dengan amalan apapun sebelum kita mengetahui kuncinya, yaitu mengetahui ilmunya yang benar sesuai dengan dalil-dalil yang ada. Kalau kita perhatikan zaman sekarang banyak sekali kaum muslimin yang mereka beramal dengan berbagai macam amalan, berbagai macam kebaikan, akan tetapi sangat disayangkan karena jauh dari ilmu, sehingga amalnya ini bukan hanya mendatangkan kebaikan, tapi justru menjadi malapetaka bagi mereka. Apalagi amalan-amalan yang berkaitan dengan ibadah. Karena asal ibadah itu harus dibangun sesuai dengan dalil. Adapun kalau amalan yang sifatnya adalah aktivitas dunia, kegiatan yang mubah, maka seseorang tidak memerlukan dalil. Ya, bahkan niat saja tidak perlu. Maka ini tidak membutuhkan ilmu, karena dalam aktivitas manusia dua macam. Ada aktivitas yang berhubungan dengan agama, dan ini merupakan ibadah. Ada aktivitas yang berhubungan dengan dunia, dan ini adalah perkara mubah. Perkara dunia asal hukumnya adalah mubah. Nah, perkara agama diwajibkan kita untuk kembali kepada ilmu. Adapun perkara dunia, maka semuanya bisa beristihad. Jamaah kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, sebagai seorang mukmin, kita harus kembali mempelajari agama kita agar kita menjadi orang mukmin yang hakiki, orang mukmin yang sesungguhnya. Ya. Sebagai seorang muslim, kita harus selalu mengkaji agama agar kita menjadi ahlus sunnah wal jamaah yang sesungguhnya, bukan menyimpang, tidak menyimpang dari syariat Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah kita memahami syarat-syarat ahlus sunnah wal jamaah yang sesungguhnya, mengetahui prinsip-prinsip ahlus sunnah wal jamaah yang sesungguhnya, tanda-tanda ahlus sunnah wal jamaah, maka insya Allah kita akan menjadi orang muslim yang selalu mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala, karena kita telah memiliki jalan yang benar. Jamaah kaum muslimin
yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala itu tidak menginginkan yang banyak. Allah Subhanahu wa taala mengharap dari kita yang bermutu, ya, sesuai dengan syariat, dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, agar Allah Subhanahu wa taala menguji kamu, ya, mana di antara kamu yang lebih baik amalnya. Perhatikan di sini kalimat lebih baik, ya, sesuai dengan keinginan Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan kehendak Rasulullah SAW. Dalam perkara semua amalan, dalam semua kebajikan, perkara agama ini yang dicari oleh Allah Subhanahu wa taala adalah mutunya, ya, kualitasnya, bukan banyaknya, ya. Walaupun sedikit, tapi kalau kita kerjakan ikhlas, kemudian sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW, maka kita berharap semoga kita bisa menjadi amalan yang soleh yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Semoga yang sedikit ini Allahu a'lam. Hadza wa sallallahu ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa jazakumullahu khairan.